Bali United terlalu perkasa untuk Semen Padang. Kata ini layak kita sematkan kepada pertandingan antara Bali United melawan Semen Padang yang dimenangkan oleh Bali United dengan skor 2-0. Ini pertandingan beda kasta bisa aku bilang ya, antara tim Liga 1 dan Liga 2. Meskipun Semen Padang sudah berada di Liga 1, tapi kita mesti jujur, kualitas permainan Semen Padang ini tidak melambangkan klub-klub Liga 1, guys. Aku selaku supporter PSMS Medan, sesama tim Sumatera, ingin memberikan support kepada Semen Padang untuk selalu berbenah, untuk memberikan yang terbaik, berubah, evaluasi, dan lebih baik lagi. Jadi aku lihat nih pertandingan memang sebenarnya berjalan sengit ya. Berjalan sengit, sering terjadi jual beli serangan, tetapi memang mesti kita akui, guys, kualitas pemain daripada Bali United ini jauh di atas rata-rata ketimbang pemain Semen Padang. Begitu juga dengan pelatihnya. Terlihat Teko memang memiliki skema atau pola permainan yang pakam ya. Jadi sehingga memudahkan para pemain untuk mengalirkan bola dari satu kaki ke kaki yang lain. Hingga cara bermain untuk serangan balik yang internship bola, baru juga memotong bola, sehingga banyak gol terjadi itu ya karena kesalahan daripada pemain Semen Padang, dan juga bagaimana cepatnya Bali United untuk membangun serangan build up dari belakang sehingga terjadilah 2 gol. Nah, yang menjadi evaluasi di sini adalah bagaimana Semen Padang belum bisa merubah pola permainan mereka yang berada di Liga 1 saat ini. Ingat, Semen Padang ini sekarang main di Liga 1, teman-teman. Jadi bukan main di Liga 2. Jadi untuk khusus penggemar Semen Padang, pasti mungkin banyak juga yang setuju ataupun yang kontra dengan opiniku. Tapi mesti kita bilang, Semen Padang kalau misalnya kayak gini terus, ini bakalan bahaya, guys. Semen Padang kalau misalnya nggak berubah, mainnya juga masih carut-marut kayak gini, ini bisa jadi Semen Padang bakal degradasi lagi tahun depan. Dan bisa jadi juga Semen Padang ini akan jadi bulan-bulanan daripada tim-tim Liga 1 yang lain, guys. Nah, aku ngomong kayak gini karena rasa keprihatinanku juga sesama tim Sumatera. Aku pengennya juga jangan sampai tim Sumatera nanti ada yang promosi tahun depan, tiba-tiba satu tim Sumatera yang dari Liga 1 malah degradasi. Maunya kita ramekan tim Sumatera ini, guys. Maka dari itu, ayo Semen Padang, jangan lagi mudah-mudah kalah. Aku yakin juga para pemain juga nggak pengen kalah gitu kan. Pelatih juga nggak pengen kalah, manajemen juga nggak pengen kalah. Tapi ayo apalagi berusaha lagi untuk menciptakan ya chemistry di antara satu pemain dengan pemain yang lain. Memang bisa kita bilang Semen Padang ini dalam proses ya. Bedalah dengan tim Bali United yang memang sudah menemukan chemistry antara satu pemain dengan pemain yang lain karena mereka sudah beberapa tahun lamanya bersama gitu. Sedangkan pemain Semen Padang ini adalah pemain yang betul-betul berubah yang dari Liga 2 ke Liga 1. Walaupun ada sebagian pemain yang masih dipertahankan di Liga 2 ke Liga 1, tapi mesti kita akui kualitas pemain-pemainnya, baik itu pemain lokal, itu sangat jauh di bawah pemain-pemain Bali United, guys. Praktis hanya Malut yang masih bisa bersaing di Liga 1 musim ini ketimbang Beya dengan Semen Padang. Kenapa Malut masih bisa bersaing dalam artian di Liga 1 ini? Karena memang mereka tahu ketika di Liga 1 ini mereka nggak mau cuma numpang lewat. Makanya mereka jor-joran membeli pemain kelas 1 untuk pemain lokalnya. Karena kalau pemain asing, kita baik itu pemain asing Semen Padang, Bia, ataupun Malut, itu sama aja kualitasnya. Beda tipis lah kalau bisa kita bilang. Yang membedakan ini adalah kualitas pemain lokalnya. Dan terbukti memang pemain lokal daripada Malut ini, Sayuri bersaudara itu gacor banget, guys. Betul-betul ngegendongnya si Malut ya. Maka dari itu ini jadi evaluasi juga kepada Semen Padang untuk nanti kalau misalnya belum ada perubahan selama putaran pertama ini, mungkin Semen Padang bisa mengeluarkan duit lebih banyak lagi untuk mendatangkan pemain-pemain lokal yang lebih berkualitas. Jika memang tidak ingin mendatangkan pemain berkualitas lagi, mungkin pemain lokalnya atau pemain asingnya lebih digenjot lagi, lebih latihan lagi untuk menghasilkan permainan yang terbaik, guys. Tapi juga memang mesti kita akui ya, di 2 laga awal ini memang Semen Padang kalah, guys, dengan selisih 2 gol. Kemarin 3-1 lawan Borneo, sekarang kalah lawan Bali United 2-0.
Nah, tapi yang mesti kalian cermati di sini adalah wajar sih Bali United kalah di 2 laga awal, karena di 2 laga awal ini Semen Padang ini melawan tim-tim kuat guys. Borneo adalah tim juara paruh musim. Bali United adalah tim pemilik juara Liga Indonesia sebanyak 2 kali. Bisa dibilang yang dilawan Semen Padang di 2 laga awal pembuka ini memang jago-jago banget gitu. Jadi ya nggak salah lah misalnya kalau memang Semen Padang mendapatkan hasil yang minor, mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan guys. Mungkin titik balik daripada Semen Padang adalah ketika menghadapi PSS Sleman di pekan depan bersama dengan Maluku United 2 pekan depan. Nah, ini kan bisa kita bilang PSS Sleman dengan dengan Maluku United kan ini 2 kekuatan yang hampir mirip dengan levelnya Semen Padang. Jadi mungkin aja Semen Padang bisa mencuri poin dari PSS Sleman atau Maluku. Nah, yang kita khawatirkan adalah jika melawan PSS Sleman dan Maluku juga Semen Padang menderita kekalahan, maka bisa kita prediksi Semen Padang bakal bisa menjadi tim pertama yang bakal degradasi. Meskipun ini masih dari awal liga, tapi nggak salahnya kalau misalnya kita melihat suatu nasib klub dari 5 pertandingan awal. Meskipun baru 2 ya, melihat nanti 2 lagi. Karena apa? Dan 3 lagi nanti ke depannya. Kenapa? Karena dari 5 awal pertandingan itu kita bisa melihat bagaimana permainan daripada Semen Padang. Oke, mereka kalah, tapi kalau permainannya bagus mereka kalah, itu mungkin masih ada harapan. Masih ada harapan untuk Semen Padang bisa jadi bertahan di Liga 1. Tapi kalau misalnya masih sama permainannya, passing masih banyak yang salah, kemudian masih sering menggunakan long ball nggak jelas kan, kemudian juga koordinasi antar satu pemain dengan pemain yang lain juga buruk, maka ini bisa jadi bumerang bagi Semen Padang. Bisa jadi nanti Semen Padang hanya numpang lewat guys. Dan terbukti juga gol daripada Bali United yaitu banyak dari kesalahan back-backnya Semen Padang. Dan ini bukan 100% kesalahan back, ini kesalahan semua tim. Bisa juga karena kesalahan gelandang juga, dan bisa juga karena pemain depan karena gagal memaksimalkan peluang gitu kan. Terbukti banyak peluang juga daripada Semen Padang tapi gagal dikonversi menjadi gol. Terbukti juga gelandang-gelandang sulit sekali untuk mengalirkan bola ke depan, sulit sekali untuk membantu lini pertahanan. Begitu juga lini pertahanan, sulit sekali untuk mengcover lini serang daripada Bali United. Dan terbukti banyak kesalahan itu, banyak gol ada pun gol itu gara-gara memang kesalahan daripada pemain Semen Padang. Terlambat marking dan salah passing. Terlambat marking itu ketika golnya yang pertama dari Kenzo Nambu. Kenzo Nambu ini kan mantan pemain PSM Makassar yang sudah lama bermain di Liga Thailand. Ini pemain Jepang, musim lalu main di Makassar, dan Kenzo Nambu ini betul-betul menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain asing Asia yang berkualitas, guys. Terbukti Kenzo Nambu ini dia itu bisa kita bilang sebagai playmaker atau gelandang serang yang sangat berbahaya dari Bali United, guys. Lihat bagaimana Privat Mbarga itu dia langsung masuk ke dalam dan nge-shoot. Sayang sekali masih bisa ditepis, tapi di situ udah ada Kenzo yang sudah menunggu. Dan ini gol pertama karena berkat Irfan Jaya, guys. Irfan Jaya itu memberikan umpan yang betul-betul manja, bisa kita bilang ya, yang memberikan terupas, bisa kita bilang, di antara back-backnya back-backnya Semen Padang. Nah, ini yang aku bilang tadi, itu membedakan kualitas pemain lokal daripada Semen Padang dengan Bali United. Irfan Jaya masuk menggantikan Rahmat Arjuna, betul-betul langsung memberikan dampak positif, guys, dan langsung memberikan terupas yang berbahaya sehingga terjadilah sebuah gol di menit 51. Dan ini kesalahan fatal daripada Semen Padang. Ketika gol pertama mereka tidak siap untuk langsung memberikan reaksi, malah langsung kebobolan lagi di menit 54 melalui Privat Mbarga. Nah, dan gol kedua ini juga berkat kesalahan daripada pemain Semen Padang yang salah melakukan passing yang direbut oleh Kenzo Nambu. Kenzo Nambu betul-betul melakukan good internship, bisa kita bukan internship, intercept. Ya, melakukan intercept yang bagus sehingga memberikan umpan kepada Everton, dan Everton memberikan umpan kepada Privat Mbarga yang Privat Mbarga langsung tanpa ampun mengkonversi peluang itu menjadi gol. Nah, Privat Mbarga ini usut-usut ternyata pemain Liga Kamboja sebelumnya, guys, dan dia itu warga negara Kamboja, padahal dia itu awalnya Kamerun, mungkin kayaknya udah lama main di Liga Kamboja, dia dinaturalisasi seperti itu, guys. Nah, ini Coach Henry Susilo harus berbenah untuk mau bertahan di Liga 1, karena jika Coach Henry tidak berbenah,
ini bisa bahaya kepada nasib Semen Padang maupun nasib Coach Hendra sendiri, guys. Bisa jadi nanti Coach Henry ini kalau misalnya belum juga berbenah dalam 5 atau mungkin 6 pertandingan awal ini, bisa jadi nanti Coach Henry sebagai salah satu pelatih awal daripada Liga 1 yang bakalan dipecat, guys. Maka dari itu, ayo Coach Henry, berikan yang terbaik, kami mendukung kamu. Kami mendukung antum ya. Oke, inilah memang kerasnya Liga 1 ya, betapa kejamnya Liga 1. Memang semua ini tim ini kuat-kuat, guys. Memang mesti kita akui Padang juga langsung sedang berproses, jadi ya memang begitulah kerasnya Liga 1, guys. Nah, yang aku jadikan pertanyaan di sini adalah kenapa ya penonton Liga 1 ini semakin berkurang ya animonya ya. Aku lihat juga padahal bagus stadionnya, bagus fasilitas daripada Iwayan Dipta di Bali, tapi kenapa penontonnya sedikit, tidak sebanyak di kita bilang di Bandung maupun Jakarta. Bahkan di Jakarta juga masih banyak sih aku lihat ya, karena mungkin mainnya di JIS jadi kelihatan tidak banyak. Oke. Memang ada sempat Kenneth Oke sempat mencetak gol ya tadi, namun sayang sekali Kenneth Oke dianggap offside sehingga gagallah peluang daripada Semen Padang untuk memperkecil ketertinggalan, guys. Memang itu juga banyak yang bilang itu nggak offside, itu offside, tapi ini VAR kayaknya pastilah VAR udah memberikan hasil yang terbaik ya seadil-adilnya. Tapi mungkin kalau misalnya ada kalian komen di kolom komentar, ada opini bisa komen di kolom komentar. Sebenarnya Semen Padang juga sempat melakukan penyelamatan gemilang melalui kipernya Indrayana, yang mana sundulan daripada Wilson itu hampir betul-betul berbahaya, guys. Dan Semen Padang juga memiliki peluang daripada Bruno Dibal yang nge-shoot first time, tapi sayang sekali memang kipernya itu Rustapa betul-betul memberikan ya kita bilang ya penampilan yang terbaik di Liga 1 ini bersama Bali United. Oke, mungkin itu aja dari aku. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Bali United dengan Semen Padang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.